Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini saya ingin bicara sedikit tentang NumPy, Python library yang menurut saya dan sebagian orang paling keren. Apa sih definisi keren? Well, arguable ya, atau kita bisa berdebat tentang definisi keren. Kalau sebagian orang bilang library programming yang paling keren adalah yang paling banyak dipakai sama orang-orang. Ada lagi yang bilang yang paling keren adalah yang tidak bisa terpikirkan oleh orang-orang sebelumnya dan sebagainya dan sebagainya. Dan di satu dan lain sisi sebenarnya mungkin NumPy itu memenuhi sebagian dari kriteria-kriteria tersebut. Akan tetapi kalau saya ingin membuat shortcut atau jalan pintas, kenapa NumPy library itu dibilang keren ya? Menurut saya adalah ini, karena ternyata di Nature, sebuah jurnal yang sangat terkenal dalam bidang sains, ada review artikel tentang NumPy. Nah, saya tanya, programming library mana lagi yang sampai ada review artikelnya di Nature selain NumPy ini? Menarik sekali karena bisa dibilang NumPy itu adalah salah satu tools yang dipakai, memang banyak dipakai dalam sains dan teknologi. Akan tetapi dia sendiri bisa dibilang hanyalah engineering tools, jadi bukan sebuah penemuan atau discovery yang bisa dibilang sebuah breakthrough dalam bidang sains dan teknologi misalnya. Dan sebenarnya cuman orang-orang di Nature yang tahu kenapa mereka bisa menerima review artikel ini tentang sebuah programming library yang bernama NumPy. Nah, kamu kalau penasaran bisa baca sendiri. Tapi jangan khawatir buat yang mungkin belum bisa baca review article. Kita akan baca sama-sama nanti di video ini. Stay tune ya. Nah, sebenarnya ini adalah artikel yang cukup baru dipublish 16 September 2020 ya sini. Baru dipublish 16 September 2020 oleh banyak orang. Nanti kamu bisa cek sendiri. Nanti kita akan lihat sama-sama. Dan ini berbicara tentang array programming. Nah, array programming mungkin kamu bisa pikirkan itu sebagai matrix programming lah. Bagaimana memanipulasi kumpulan angka-angka ya dalam bentuk matrix atau vektor. Jadi bisa dibilang array itu mencakup vektor, matrix, tensor dan sebagainya. Oke. Kalau misalkan saya ingin melebih-lebihkan lagi, ada pertanyaan gini, berapa banyak sih library yang diperlukan untuk manipulasi operasi array di Python? Jawabannya adalah cuma satu, yaitu NumPy, dengan sedikit bantuan dari library pendukungnya tentu saja. Oke, tentu saja ini adalah exaggeration atau berlebih-lebihan lah ya, hiperbola. Karena tentu saja banyak kayak seperti misalnya kalau misalkan kita ingin pakai GPU untuk memanipulasi array, maka NumPy nggak bisa karena dia tidak punya akses ke GPU dengan mudah. Ada library-library lain yang bisa digunakan untuk itu. Oke, mari kita lihat sendiri apakah sih yang ada di dalam review article Array Programming with NumPy ini yang dipublish belum lama dalam 16 September 2020. Dan buat yang baru pertama mencoba belajar baca artikel ilmiah ya, yang paling penting untuk kamu baca pertama kali adalah abstrak. Karena abstrak ini di mana kamu bisa tahu secara garis besar apa sih yang mau diceritakan oleh artikel itu. Jadi kalau kita baca abstraknya, dia cerita tentang array programming, programming array yang memberikan uh, sintaks yang ekspresif. Ekspresif itu maksudnya mirip bahasa manusia, mudah dipahami, mudah mengekspresikan diri. Kemudian compact, jadi nggak usah nulis ketik yang panjang-panjang untuk melakukan banyak hal. Tidak verbose. Kalau dalam bahasa Inggris, kebalikannya itu dari compact mungkin verbose ya. Terlalu banyak kata untuk melakukan sesuatu.
dan powerful. Jadi kamu bisa melakukan banyak hal yang sulit dilakukan dengan cara lain. Jadi sintaksnya array programming ini bisa untuk mengakses array, manipulasi array, melakukan operasi dengan array pada data dalam bentuk vektor, matriks, atau higher dimensional arrays. Ya, higher dimensional arrays itu sebenarnya kalau dalam bahasa matematiknya bisa dibilang tensor ya, karena tensor itu kan n-dimensional arrays. Kemudian NumPy ini adalah library programming untuk array yang paling utama dalam bahasa Python. Fungsinya itu sangat esensial dalam research analysis dalam bidang-bidang yang sangat luas, mencakup fisika, kimia, astronomi, geoscience, biology, psychology, natural science, teknik, keuangan, bahkan ekonomi. Contohnya nih ya, di dalam bidang astronomi, NumPy ini adalah bagian penting dari software yang digunakan untuk membuktikan atau menemukan adanya gravitational waves ya, atau gelombang gravitasi. Dan digunakan juga untuk rekonstruksi image dari black hole ya. Kan kita dulu nggak pernah punya bukti dari data gimana sih kalau kita rekonstruksi image dari black hole ini. Nah, di sini dalam artikel ini kita akan coba mereview beberapa konsep fundamental dari array yang akhirnya menyebabkan terbentuknya paradigma programming yang sederhana tapi powerful untuk mengorganisasi, mengeksplor, dan menganalisa data-data saintifik. Nah, NumPy ini adalah juga merupakan dasar dari di mana ekosistem scientific Python dibuat. Nah, ekosistem scientific Python ini banyak digunakan oleh para scientist, engineers, baik di akademia, di research institute, bahkan di industri. Dia tuh sangat banyak digunakan, sangat ada di mana-mana. Sedemikian sehingga untuk beberapa project, walaupun mereka punya target audience atau pengguna yang punya kebutuhan khusus, mereka membuat interface dan array objects yang mirip-mirip NumPy ya. Dan karena NumPy ini punya posisi yang sangat sentral atau sangat penting dalam ekosistem, dia akhirnya makin banyak digunakan sebagai interoperability layer ya untuk computation libraries array yang lain-lain. Dan karena NumPy punya API atau application programming interface, NumPy menyediakan framework yang fleksibel untuk mendukung perkembangan analisis yang digunakan di industri dan di dunia saintifik untuk beberapa dekade ke depan. Jadi kamu belajar NumPy, kamu tahu NumPy, insya Allah nggak bakal ketinggalan zaman, mungkin sampai pensiun. Nah, sekarang kita masuk ke dalam main atau bagian utama dari artikel ini ya. Kita mulai masuk ke artikelnya setelah kita baca abstraknya. Tapi dari abstraknya kita udah tahu kira-kira dia mau ngomong apa nih. Dan ternyata dia bagian awalnya itu dia seperti biasa ngomong sejarah dulu. Jadi sebelum ada NumPy ya, ada dua package Python array ya, yang cukup banyak dipakai. Yang pertama numeric package ya. Jadi kamu lihat dia di develop di tahun 90-an ya. Dan dia dibuat dalam bahasa C dan pakai implementasi dari linear algebra yang waktu itu standar dan sangat cepat ya. Nah, tapi dia tidak terlalu bagus untuk menghandle data yang besar. Jadi untuk menghandle ketika itu image astronomi, jadi data-data gambar astronomical yang datang dari teleskop astronomi yang sangat besar di Amerika Serikat dulu itu, Hubble Space Telescope, maka numerik ini direimplementasi dan package reimplementasi dari numerik itu
dipanggil NumArray. Ya, dia ditambahkan fitur-fitur seperti structured arrays, flexible indexing, memory mapping, dan sebagainya. Nah, meskipun NumArray dan numeric itu kompatibel, jadi mereka sebenarnya mirip-mirip ya, karena NumArray itu diturunkan dari numeric ya. Tapi mereka juga punya perbedaan. Jadi gara-gara mereka punya perbedaan itulah akhirnya komunitas saintifik ketika itu terbelah. Sebagian lebih suka NumArray, sebagian lebih suka numeric. Nah, tahun 2005 akhirnya muncullah NumPy yang memberikan, yang istilahnya menggabungkan kelebihan dua library tersebut. Akhirnya diunifikasi lah kedua kelebihan dari NumArray dan numeric. Oke. Nah, 15 tahun kemudian NumPy nih sekarang sudah, jadi 15 tahun kemudian itu maksudnya sekarang ya. NumPy sudah ada atau menjadi dasar dari banyak Python library. Mungkin hampir semuanya yang melakukan scientific atau numerical computation. Seperti SciPy. SciPy ini bisa dibilang MATLAB killer karena banyak banget fungsi-fungsi yang biasa dipakai di MATLAB itu diimplementasikan di SciPy dan kamu bisa pakai itu dengan gratis. Kalau MATLAB kamu harus punya license khusus untuk punya ke signal processing toolbox. Jadi bukan cuma license MATLAB biasa aja, tapi kamu juga harus bayar license signal processing toolbox. Nah, di SciPy ini semuanya gratisan. Jadi bisa dibayang dong, akhirnya para scientist dan engineers dan analis akhirnya lebih cenderung pengen lihat, pengen pakai SciPy. Selain itu juga mereka juga bisa cek source code-nya seperti apa. Dan karena sudah banyak digunakan, akhirnya terbukti bahwa SciPy ini juga sama akuratnya dan berkualitas tinggi untuk digunakan dalam proyek-proyek yang serius. Selain itu ada Matplotlib. Matplotlib ini adalah Python library yang banyak digunakan untuk plotting scientific data. Ya. Kemudian Pandas ini lebih digunakan untuk analisis structural data, tabular data. Jadi kamu kalau bisa kamu pernah lihat Excel ya, Microsoft Excel. Di situ kan ada kadang-kadang kita mencoba untuk menganalisa data, ada teks, ada angka dan sebagainya. Nah, Pandas ini seperti Excel tapi dengan steroid, jadi sangat kuat, sangat powerful, bisa kamu pakai buat banyak hal. Kemudian ada scikit-learn yang merupakan implementasi dari machine learning algorithm, algoritma machine learning yang sangat mudah digunakan, sangat konsisten API-nya. Wah, pokoknya enak banget dah pakai scikit-learn. Kemudian ada scikit-image untuk image processing. Nah, NumPy ini adalah proyek komunitas, jadi dikembangkan oleh komunitas, bukan oleh perusahaan tertentu. Dan library-nya juga open source, kamu bisa lihat semua library-nya, nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang dijual dengan harga sekian-sekian, semua gratis, tis, terbuka kakak. Nah, ini NumPy ini menyediakan multidimensional Python array object ya. Jadi array object-nya itu adalah bisa jadi multidimensional, jadi bisa vektor, matrix, atau tensor dan sebagainya. Ya, kemudian juga dengan fungsi-fungsi yang array aware ya. Jadi fungsi kadang-kadang untuk melakukan operasi terhadap array itu nggak simple dalam pemrograman. Jadi kamu harus pakai fungsi-fungsi yang array aware, jadi bisa efektif atau efisien dalam melakukan operasi matematika di array. Nah, karena simpelnya inilah akhirnya NumPy array ini jadi de facto-nya atau yang banyak digunakan untuk exchange format dari array data ya. Jadi kalau misalnya orang mau exchange array data ya biasanya pakai NumPy array. Nah, NumPy dia bekerja di in memory, jadi menggunakan RAM biasanya using CPU ya. Jadi untuk menggunakan specialized storage and hardware yang modern,
ada beberapa tambahan atau apa ya, addition lah di dalam Python array packages ya. Tapi nggak seperti ketika dulu ada numarray atau numeric divide yang membuat komunitas terbelah. Ini susah sekali untuk library-library baru ini yang lebih modern ini yang punya teknik menggunakan storage atau hard disk atau RAM dan hardware-hardware yang lebih modern ini untuk membuat komunitas terbelah, karena sudah banyak sekali project-project yang menggunakan NumPy. Tapi ya tentu saja kebutuhan untuk mengakses storage hardware dengan cara yang lebih modern, jadi bukan cuma menggunakan memori yang ada di CPU aja, itu penting. Nah, akhirnya NumPy melakukan transisi ya. Akhirnya dia akan menggunakan Array Programming API ya, yang bisa digunakan dan mungkin bisa dibilang ketika dibutuhkan mentransfer itu ke specialized array implementation, jadi menggunakan library lain. Nah, jadi itulah cara NumPy beradaptasi. Jadi walaupun secara core atau secara NumPy-nya sendiri dia tidak menyediakan parallelism yang bisa yang sangat canggih yang dipakai secara modern, maka tapi dia menyediakan cara untuk library-library lain untuk mengakses API-nya ya. Oke, lanjut lagi. Kali ini kita akan masuk sedikit ke dalam NumPy arrays. Jadi kita setelah cerita tentang sejarah dan secara garis besar NumPy itu bagaimana, kita sekarang lebih teknikal. Apa itu NumPy array? NumPy array itu adalah data structure atau struktur data yang secara efisien menyimpan dan mengakses multidimensional array. Ya, bisa dibilang tensor. Tadi saya bilang secara matematik bisa dibilang tensor, cakup vektor, skalar, vektor, matriks, dan sebagainya. Dan ini akhirnya membuat kita bisa melakukan banyak tipe dari komputasi saintifik. Nah, NumPy array ini terdiri dari pointer to memory, ya, kemudian metadata atau data yang digunakan untuk menginterpretasi data yang disimpan di dalam memori itu, seperti apa type-nya, data type-nya apa, apakah dia float atau scalar atau lain-lain ya, dan sebagainya, shape-nya dan strides. Oke, mungkin kita lebih jelas kita lihat gambarnya di sini ya. Jadi kalau kita lihat satu persatu ini data structure ya. Misalnya kita punya matriks X di sini kan. Datanya apa? Datanya seperti ini, dari 0 sampai 11. Kemudian data type-nya ternyata masing-masing adalah 8-byte integer ya. Mereka semua integer bukan floats ya. Kemudian shape-nya apa? Shape-nya ternyata dia matriks 4x3 ya. Oke, kemudian ada strides. Nah, strides di sini maksudnya adalah kalau kita lihat matriks di sini dalam bentuk matriks, tapi dia disimpan dalam bentuk yang dalam memori seperti ini. Jadi butuh sebuah penanda untuk tahu bagaimana pindah dari misalnya satu dimensi atau satu baris ke baris berikutnya. Kayak kan dalam satu elemen ada 8 bytes ya. Sedangkan matriks ini terdiri dari 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya mau pindah dari baris satu ke baris berikutnya di posisi kolom yang sama, maka butuh 3 kali 8 atau 24 bytes untuk pindah ke bawah ke baris yang berikutnya. Itu yang dimaksud dengan strides di sini. Kemudian kalau kita mau mengindeks elemen di dalam sebuah matriks misalnya atau sebuah array, ini salah satunya caranya adalah dengan melakukan indexing seperti ini dengan slice. Nah,
Slice itu punya pola umum, jadi biasanya dipisahkan oleh titik dua. Yang pertama, titik dua pertama adalah startnya. Yang kedua, yang optional adalah, yang kedua adalah n-nya. Kemudian yang ketiga biasanya optional adalah stepnya. Kalau misalnya tidak ada, maka dianggap stepnya satu. Jadi misalkan ini nih, di sini berarti dikosongkan, cuman ada tanda titik dua saja, berarti dia mencakup semua baris, ya, semua baris. Jadi baris 1 sampai baris ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Dan ingat, dalam Python itu dan termasuk dalam NumPy, semua indexing itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi baris pertama itu adalah baris nomor ke 0. Nah, kemudian untuk kolomnya, maka dimulai dari 1, berarti dimulai dari ini sampai habis. Karena ini cuma sampai 2, jadi 2 ini aja. Nah, berarti kan yang ada adalah dari semua baris tapi cuma kolom 1 dan 2, ya. Berarti cuma ini saja. Begitu juga yang ini, ya. Ini mirip-mirip, cuman di sini disebutkan bahwa stepnya itu ada 2. Artinya adalah berarti dia mulai dari 0, kemudian ditambah 2, 1, 2, ya. Makanya ini dilengkap. Dan selanjutnya karena nggak ada, maka nggak, ini cuma habis sampai sini saja. Oke. Nah, untuk indexing dengan seperti ini sebenarnya adalah kita cuma ngelihat aja dari variabel yang sudah tersimpan. Jadi kita tidak bikin copy dari variabel tersebut. Lain halnya kalau kita pakai masking atau dengan scalar. Kalau ini kan slicing dengan indexing dengan slicing. Indexing dengan scalar misalnya matriks X itu kita cuma ambil satu elemennya saja, 1 dan 2 gitu. 1,2 berarti kolom baris ke 1, kolom kedua yaitu 5, ya kan? Baris ke 1 yaitu baris ini, dan kolom ke 2 yaitu yang ini, berarti 5, ya. Nah, ini bikin copy dari variabel itu. Dari elemen itu. Kemudian yang ini juga dengan mask atau boolean mask. Jadi ini adalah sebuah boolean indexing, di mana kalau misalnya suatu anggota dari X itu lebih dari 9, maka bernilai true. Nah, ketika bernilai true, maka dia ditampilkan. Maka dia akan ngecek satu-satu dari semua elemen anggota X ini, mana aja yang lebih dari 9, maka dia akan muncul. Nah, ini juga copy. Dan kita juga bisa indexing dengan arrays. Kita panggil arrays yang lain untuk indexing, ya. Yang ini broadcasting, di mana broadcasting itu punya kekhususan dia seperti melengkapi kolom atau baris yang untuk membuat sebuah operasi itu menjadi valid. Kalau misalnya kita indexing X itu kan punya apa namanya, punya seperti inilah, ya, bentuk seperti ini. Kalau cuma satu dan punya kita apa namanya, kita buat seperti ini, maka dia nggak pas dimensinya, ya. Maka kalau untuk supaya pas dimensinya, indexingnya harus punya dimensi yang sama. Maka dia akan menambahkan satu baris di sini, dan kemudian yang ini untuk menambahkan satu kolom di sini seperti ini, sehingga bisa diindeks dengan broadcasting. Ada lagi factorization. Factorization itu ya kalau ingin menjumlahkan elemen dengan efisien, salah satunya ya dengan factorization seperti ini. Nah, broadcasting tadi sudah disebutkan bahwa dia sebenarnya melengkapi kolom atau baris sehingga operasi matriks atau operasi antar elemen itu bisa dilakukan dengan lancar tanpa invalid. Kemudian ada reduction, jadi kita lakukan operasi dari matriks tersebut. Seperti di sini kita bisa sum axis 1. Axis 1 itu adalah, jadi kalau misalnya dalam Python, ingat bilangan indexing itu dimulai dari 0. Jadi indeks axis 0 itu adalah row, ya. Jadi ke arah row. Kemudian axis 1 adalah column, ya, ke arah horizontal. Jadi axis 1, jadi
dia di sum ke arah horizontal. Kalau di sum ke arah vertikal ke arah aksis zero, ini adalah ke bawah seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi contoh terakhir ini bagaimana cara penggunaannya, yaitu kita pertama biasanya import NumPy sebagai NP untuk lebih singkatnya. Kemudian kita buat range yang 12, ada 12 elemen mulai dari 0 sampai 12. Kemudian kita reshape tadi vektor tersebut. Ini tadinya vektor bukan matriks ya, karena cuman bilangan dari 0 sampai 12. Jadi 4 kali 3, matriks 4 kali 3. Dan kemudian kalau kita cek maka akan menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa operasikan lagi, kita cari nilai rata-rata dari matriks X terhadap sumbu sumbu axis zero yang vertikal. Kemudian kita dapat, ya. Kemudian kita juga bisa operasikan array ini, ya. Array aslinya kita kurangi dengan min, ya, seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa nanti ada broadcasting yang dipakai di dalam operasi ini, karena array ini kan nggak kalau dioperasikan dengan X nggak cukup, karena ini cuman dimensinya satu kali 3, sedangkan ini adalah 3 kali 3. Makanya akan dibikin broadcast, jadi akan dibikin copy barisnya sehingga bisa dilakukan operasinya gitu. Nah, kembali ke artikel utamanya, di sini dijelaskan lagi tentang data type, itu menjelaskan tentang jenis dari elemen yang disimpan dalam array tersebut. Array tersebut apakah dia punya satu data type, dan pastinya elemen dalam sebuah array itu punya menempati jumlah byte yang sama dalam memori. Contohnya dari data types itu bisa bilangan real, bilangan kompleks, bisa string, timestamps, atau pointers ke Python objects-nya. Kemudian shape daripada array itu menunjukkan berapa banyak jumlah elemen di tiap axis, dan banyaknya axis itu menunjukkan dimensionalitas daripada array. Jadi kalau array yang high dimension atau dimensinya tinggi itu punya banyak axis. Contohnya sebuah vektor dari angka-angka bisa disimpan sebagai array yang satu dimensi dengan shape n, jadi cuma panjang dari vektornya saja. Sedangkan kalau video yang berwarna, ya RGB, ya, red, green, blue color scale, maka itu 4-dimensional arrays, punya shape, punya bentuk seperti ini. T itu misalnya waktu, MN itu menunjukkan pixel width sama height-nya, jadi seberapa besar image dalam satu frame itu kan. Kemudian 3 ini adalah biasanya channel warnanya, ya, RGB, red, green, dan blue. Nah, kemudian tadi yang udah dikasih contoh juga, strides itu untuk menginterpretasikan memori di komputer yang sebenarnya menyimpan elemen secara linear. Nah, kemudian kenapa perlu ada strides, karena kita perlu untuk bisa mapping dari penyimpanan yang lurus-lurus aja, linear seperti itu, ke bentuk-bentuk yang lebih kompleks seperti matrix dan sebagainya. Ya, factorized calculation seperti arithmetic, statistik, dan trigonometri. Jadi factorization untuk menghindari for loop, ya. Jadi bahasa pemrograman itu, terutama yang interpreted seperti Python ini, ketika kita melakukan banyak for looping, maka operasinya akan berjalan lambat. Maka untuk mengatasi hal tersebut, dibuatlah operasi yang disebut factorization. Jadi daripada kita loop per elemen, semua operasinya dilakukan bisa dibilang dilakukan bersamaan terhadap semua elemen dalam satu vektor tersebut, ya. Di sini juga kita nggak perlu bikin banyak loop,
kita lebih praktis dari segi penulisan code-nya, programnya, dan program juga berjalan jauh lebih cepat, lebih mudah dibaca juga. Apa sih yang dimaksud? Karena lebih mirip dengan operasi vektor dan matriks yang biasa kita lihat dalam matematika. Nah, ketika melakukan factorized operation atau seperti penambahan vektor lah dalam dua buah array lah ya, yang penting shape-nya harus sama, maka mudahlah bisa kita bayangkan elemen per elemen, satu elemen dan elemen lain ditambahkan. Nah, kemudian broadcasting ini yang tadi sudah disebutkan juga bahwa tidak, kadang-kadang ada operasi yang mungkin kalau dilihat pertama kali akan invalid karena size dimensionnya tidak pas. Seperti misalnya pertambahan matriks atau penjumlahan matriks, tapi dimensinya nggak sama. Jadi dibuatlah broadcasting, kemampuan broadcasting. Jadi NumPy akan bikin supaya dimensinya pas untuk operasi tersebut. Oke. Sini kamu bisa baca. Jadi NumPy bikin supaya dimensinya bisa beda, tapi hasilnya bisa sesuai apa yang kita harapkan ya. Seperti a trivial example, ini adalah penjumlahan skalar dengan array ya. Karena array itu kan lebih dari satu, skalar cuma satu. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan begitu saja, nggak mungkin skalar bisa dijumlahkan dengan vektor yang ya, atau array yang lebih dari satu. Jadi yang pas sebenarnya secara intuisi ya, skalar itu kita perbanyak, jadi sesuai dengan dimensi dari array yang mau kita jumlahkan dengannya. Nah, itu yang intuisi kita. Nah, NumPy ya melakukan hal itu di belakang dengan teknik yang namanya broadcasting ya. Ya, jadi ini sangat berguna sekali, tapi kadang-kadang juga bisa bikin masalah sih kalau kamu belum terlalu familiar dengan operasi broadcasting ini. Oke. Kemudian adalah ada function-function yang lain seperti summation atau penjumlahan, rata-rata, mencari maksimum, atau reduction element by element dan sebagainya, itu juga ada di gambar yang telah kita lihat. Nah, NumPy juga di dalam NumPy ada function-function yang berguna untuk membuat merubah bentuk dan mempadding, menambah elemen dari sebuah array dan sebagainya. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi yang sudah ada di dalam NumPy ini. Dia juga menyediakan support yang sangat banyak untuk menghasilkan pseudo random numbers, karena menghasilkan pseudo random numbers ini sering digunakan dalam simulasi atau modeling. Oke. Jadi bisa pakai probability distribusi tertentu dan sebagainya, dan banyak sekali linear algebra ya, banyak menggunakan backend seperti OpenBLAS atau Intel MKL dan sebagainya. Kemudian semuanya ini adalah kombinasi dari semua ini membuat array programming language yang dibawa oleh NumPy ini sangat ekspresif dan powerful, dan membuat seorang programmer atau scientist atau engineer yang menggunakannya menjadi lebih produktif. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam scientific Python ecosystem. Nah, Python ini kan open source dan dia general purpose programming language. Dia bisa dipakai untuk banyak hal. Nah, kalau kita tambahkan fast array operations, kemudian linear algebra atau algebra linear, maka ini sangat berguna buat para scientist dan engineer untuk melakukan semuanya di Python. Jadi nggak harus
ganti ke Fortran atau C++ dan sebagainya. Jadi semua bisa dilakukan di Python. Kita bisa interacting with web resources, kita bisa parsing text, kita bisa main text, main web, data cleaning, aljabar linear dan sebagainya. Kan enak tuh, jadi nggak usah ganti-ganti bahasa pemrograman. Nah, meskipun NumPy ini bukan bagian dari Python Standard Library, tapi itu NumPy ini cukup dihargai oleh Python developers ya. Di dalam beberapa tahun ini Python ini telah banyak menambahkan fitur-fitur baru dan sintaks-sintaks yang khusus sehingga lebih mudah digunakan dan lebih mudah dimengerti. Tapi karena dia bukan bagian dari standard library, dia tuh tidak terkait dengan program development Python. Jadi dia punya kemerdekaan untuk menentukan langkah ke depannya gitu. Karena dia bukan bagian dari standard library-nya Python. Nah, SciPy dan Matplotlib, SciPy buat scientific ecosystem, Matplotlib buat plotting, ini sangat terkait dengan NumPy dari segi sejarahnya, pengembangannya, dan kegunaannya. Jadi, SciPy itu banyak menyediakan algoritma yang fundamental untuk scientific computing, dari matematik, scientific, dan engineering routines. Signal processing ada di situ, image processing ada di situ, bahkan untuk menyelesaikan ODE atau PDE pun ada di situ. ODE itu ordinary differential equation atau dalam bahasa Indonesia persamaan diferensial biasa, dan PDE itu partial differential equations, di bahasa Indonesia apa ya? Persamaan diferensial parsial. Oke. Nah, karena itu maka semuanya ini seperti NumPy, SciPy, Matplotlib, IPython, Jupyter itu banyak menggunakan Python untuk dasar array programming. Jadi kita bisa lihat di gambar ini. Kita lihat bahwa pertama ada Python language-nya. NumPy itu adalah array programming library, ya, di mana ada environment yang interaktif namanya IPython atau Jupyter. Nah, dari NumPy inilah muncul SciPy dan Matplotlib ya, yang banyak digunakan untuk scientific engineering, data processing and analysis. Di sini visualization juga dan plotting. Kemudian ada Pandas stats models yang banyak dipakai dalam bidang statistik, network analysis, kemudian image processing dan machine learning. Dan bercabang lagi aplikasi-aplikasi dalam bidang ekonomi, astronomi, kimia, biologi, geofisika, dan linguistik. Dan yang lebih spesifik aplikasi itu lebih kayak PyWavelet, Librosa, dan sebagainya. Oke. Jadi banyak library-library tersebut yang sebenarnya dibuat oleh research group yang mereka memang punya kebutuhan khusus dengan membuat library tersebut. Contohnya adalah EHT, Imaging Library, yang kemarin itu membuat gebrakan besar, membuat image atau gambar pertama dari sebuah black hole. Ya. Dalam library EHT Imaging ini, NumPy Arrays itu digunakan untuk menyimpan dan melakukan operasi atau manipulasi numerical data dalam setiap step dalam processing mereka, dari data mentah, kalibrasi, sampai rekonstruksi image black hole yang tersebut. Dan SciPy banyak menyediakan tools untuk image processing dan sebagainya, optimization, kemudian ada network tadi sudah disebutkan, dan AstroPy. Nah, kemudian karena eksplorasi data itu lebih banyak membutuhkan environment yang interaktif, di mana kita bisa coba-coba melihat struktur dari sebuah data, plotting, dan sebagainya, maka IPython atau Jupyter itu sangat-sangat bagus dipakai untuk exploratory data analysis. Ya.
Dan kemudian kalau kita ingin lebih rapi lagi, jadi bukan cuma exploratory, kita bisa pakai text editor atau IDE seperti Spider ya. Nah, karena itulah jadi Python sangat populer untuk scientific research karena semua dari sejak exploratory data analysis sampai benar-benar analisis yang sudah matang itu bisa dilakukan di Python. Kemudian ada juga fasilitas untuk melakukan rapid prototyping. Uh, di dalam NumPy sendiri sudah terbangun sebuah budaya yang um, istilahnya menerapkan best practice dari software engineering. Nah, kemudian culture dari using best practice ini diadopsi oleh ekosistem dari library yang dibuat dari NumPy. Contohnya AstroPy nih ya. AstroPy dalam bidang astronomi, mereka menyatakan bahwa AstroPy Project ini telah membuat atau menyediakan membuat junior scientist punya pengalaman dalam praktek pengembangan software yang punya standar profesional, mulai dari version control, unit testing, code review, issue tracking dan sebagainya. Nah, keren sekali kan? Nah, kemudian karena rapid growth, perkembangan yang sangat pesat dari data science, machine learning, dan AI, makin banyak lagi penggunaan dari Python secara saintifik. Seperti yang mirip-mirip dengan EHT Imaging Library yang sekarang hampir ada di semua disiplin dalam bidang ilmu sains atau bahkan social science. Kemudian alat-alat ini telah jadi juga environment software yang paling utama di banyak bidang. Bahkan sekarang sudah kayaknya hampir semua universitas, khususnya yang bidang sains, mereka mengajarkan NumPy dan ekosistemnya. Jadi dulu zaman saya kuliah S1, MATLAB itu sangat populer. Tapi sekarang mungkin bisa dibilang sudah sedikit sekali universitas yang secara resmi mengajarkan MATLAB dalam kurikulum mereka. Ya. Oke, bagian selanjutnya. Nah, NumPy ini kan dia provide computation tapi in memory ya, yang disimpan dalam CPU. Dan untuk banyak aplikasi itu cukup. Tapi sekarang dataset yang dipakai dalam misalnya dalam machine learning atau AI atau big data sudah sangat lebih besar, jauh lebih besar daripada kapasitas memori kebanyakan CPU dari single machine. Nah, jadi sekarang dibutuhkan processing yang menggunakan GPU, TPU dan sebagainya, FPGA. Nah, karena itu sekarang muncul masalah sampai tidak bisa untuk menggunakan hardware baru tersebut atau teknik-teknik baru tersebut. Nah, tapi tentu saja eksekusi paralel dari GPU, TPU, dan FPGA yang disebutkan di atas itu sebenarnya cocok banget diterapkan dalam array programming. Nah, karena itu makanya ada gap nih antara NumPy yang merupakan de facto standar untuk array programming dalam Python dengan modern hardware architecture dan tools yang emang cocok banget dipakai dalam bidang ini. Nah, untuk mengisi kekosongan itu, akhirnya dibuatlah implementasi baru dari array programming ini. Contohnya PyTorch yang banyak digunakan, PyTorch dan TensorFlow yang dua yang sangat populer untuk deep learning. Mereka punya kapabilitas untuk bisa dijalankan dengan CPU atau dengan GPU dengan secara paralel ya. Kemudian ada juga sparse untuk sparse arrays yang ada, jadi misalnya ada arrays atau matrix yang banyak kan nilainya zero ya,
cuman ada sedikit yang non-zero. Nah, yang disimpan di memori itu cuman yang non-zero saja. Jadi untuk menghemat memori. Kemudian ada juga Dask. Ya, Dask itu buat distributed arrays. Jadi nggak cuma mengandalkan menyimpan semua elemen daripada sebuah array di dalam memori saja gitu. Oke. Nah, library-library tersebut yang saya sebutkan tadi banyak meniru API-nya NumPy karena NumPy ini sudah sangat kadung populer digunakan dan semua banyak orang sudah sangat familiar dengan API-nya NumPy. Jadi mereka untuk supaya banyak peminatnya dan lebih mudah orang untuk pakai, mereka akan desain uh, cara pakainya seperti mirip dengan NumPy. Uh, yang ya mungkin di sini ada yang contoh yang sangat menarik di figure 3 ini ya. Jadi kita lihat input array-nya itu bisa dalam bentuk NumPy. NumPy itu library yang kita bicarakan dalam paper ini. Kemudian ada beberapa library lain yang istilahnya lebih canggih dalam menghandle data yang lebih besar daripada memori, seperti Dask, CuPy, PyDataSpark misalnya. Nah, misalnya arrays ini ingin menggunakan fungsi min daripada NumPy ya. Kemudian ketika dipanggil, dia akan diimplementasikan di Dask dengan cara dia sendiri. Dan kemudian hasil akhirnya adalah Dask array. Mungkin lebih jelasnya kita lihat contoh program di sini. Di sini kita panggil dua library, NumPy dan Dask array yang untuk versi distributed daripada NumPy array, mungkin bisa dibilang begitu ya. Nah, kalau kita ingat kembali contoh yang di gambar pertama tadi, ini hampir mirip semua ya, kecuali tadinya np.arrange, ini sekarang da.arrange. Jadi a daripada library Dask ini. Dibikin sebuah vektor yang punya 12 elemen dari 0 sampai 11. Kemudian dia panggil reshape dari NumPy API. Nah, NumPy API ini dipanggil terhadap Dask array, bukan NumPy array. Tapi masih bisa. Setelah di reshape, ternyata bisa bentuknya masih dalam bentuk Dask array, dan shape-nya sudah berubah menjadi yang kita mau. Kemudian kalau kita ambil, kita cari rata-ratanya atau average-nya, min-nya terhadap axis 0 atau vertical axis, kita juga dapat shape-nya. Jadi bisa dipanggil fungsi-fungsi NumPy untuk diimplementasikan di Dask array seperti ini. Di mana Dask array ini bisa dipakai untuk data yang jauh lebih besar dari yang bisa dipakai dalam memori atau virtual memory dari si kita gitu. Oke, nah ini adalah key feature dari NumPy dan kemungkinan besar akan menjadi sangat penting di kedepannya. Jadi stay tune untuk fasilitas-fasilitas baru yang dipersenjatai dengan library baru yang menggunakan NumPy API ya. Nah, NumPy, oke, sekarang sedikit diskusi terakhir. NumPy menggabungkan power yang ekspresif power dari array programming, terus performance C itu bahasa C maksudnya, dan mudah dibaca, mudah digunakan, dan versatile yang merupakan ciri khas Python di dalam library yang cukup mature, yang sudah matang ya, jadi nggak mentah, banyak digunakan, well tested, dokumentasinya juga bagus, dan open source karena di develop sama community. Nah, di dalam ekosistem scientific Python itu diimplementasikan banyak algoritma yang sangat penting. Nah, ketika memang butuh optimisasi yang ekstrim, maka interpreted language seperti Python tuh nggak bisa lah digunakan, harus menggunakan compiled language seperti Scite. Maka
maka digunakanlah library lain atau bahasa lain seperti Python, Numba, dan Python yang istilahnya stretch, berhasil mengoptimisasi lagi algoritma yang ditulis di dalam bahasa itu. Dan karena NumPy itu cukup sederhana dan mudah mudah digunakan, maka kita bisa menulis low level hand optimized code biasanya dalam C atau Fortran untuk manipulasi array NumPy, dan kemudian habis itu kita kembalikan lagi ke dalam Python. Jadi khusus untuk operasi-operasi yang sangat lambat kalau digunakan atau ditulis dalam Python, ya kita bisa pakailah C atau Fortran, dan kemudian hasilnya bakal kita transfer lagi ke Python. Ya. Kemudian kita bisa pakai array protokol yang tadi seperti dijelaskan sebelumnya. Kita bisa pakai Dask untuk pakai distributed computing, dan kemudian kita bisa pakai TensorFlow atau PyTorch untuk akses ke GPU dan sebagainya. Nah, NumPy itu awalnya dikembangkan oleh student, mahasiswa sih sebenarnya, bukan siswa SMA ya, mahasiswa 1, F2, F3, para dosen dan para peneliti untuk supaya Python punya programming library yang open source dan canggih. Makanya dia gratis dan tidak perlu ada license service atau dongle software protection. Jadi mudah digunakan, semua orang bisa pakai tanpa bayar, tanpa perlu setup license server dan sebagainya. Kemudian namanya akademia ya, pasti motivasinya ya untuk bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama-sama juga. Nah, disinilah orang-orang yang punya pikiran yang sama tertarik, dan mereka banyak menjadi kontributor dari library-library ini. Nah, kemudian karena menggunakan Python dan library-nya sudah ada di Python, akhirnya mereka jadi lebih produktif karena dibandingkan bahasa seperti Fortran dan C, tentu saja sangat mudah untuk melakukan analisa dalam Python dan semacamnya, dan library-library yang dibuat dalam environment Python ya. Ya, ini terinspirasi dari banyak project sebelumnya seperti Basis, Yorick, R, APL, atau MATLAB-nya. Nah, awalnya cuma ingin menambahkan object array di Python, sekarang jadi fondasi dari ekosistem yang sangat berkembang pesat ya. Nah, sekarang banyak sekali scientific work atau kerjaan saintifik yang bergantung pada NumPy. Jadi NumPy itu harus benar, harus hasilnya benar, harus cepat dan stabil. Jadi ini bukan cuman community project yang kecil, ini udah menjadi infrastruktur saintifik inti core of the core, inti dari inti ya, bisa dibilang. Nah, kemudian developer culture-nya juga telah matang. Awalnya sih NumPy dibuat cukup informal, tapi sekarang udah punya roadmap, rencana ke depan seperti apa. Kemudian kalau misalkan ada perubahan besar, maka ada diskusinya dan sebagainya. Punya pemerintahan lah, dalam artian punya orang-orang yang benar-benar memikirkan seperti apa ke depannya NumPy akan menuju, dan secara keuangan juga disponsori oleh sebuah organisasi yang non-profit bernama NumFocus, yang mereka mempromosikan openness ya di bidang research, data, dan scientific computing. Ada juga bantuan dari berbagai fondasi, berbagai yayasan seperti Lawrence Sloan Foundation, Chan Zuckerberg punyanya pendiri Facebook dan sebagainya. Nah, dengan dana-dana tersebut akhirnya project NumPy ini punya fokus dan bisa mengimplementasikan banyak feature dan meningkatkan performanya.
Ya, tapi nggak bisa dipungkiri juga ya, sebenarnya NumPy ini masih banyak kontribusi dari graduate students dan researcher dalam dalam waktu senggang mereka. Jadi mereka nggak dibayar atau nggak dapat sama sekali nggak dapat duit dari um, mengembangkan NumPy library ini. Kemudian NumPy itu bukan cuman foundational array library di scientific Python ecosystem, tapi juga telah menjadi API standar untuk tensor computation. Tensor itu um, jadi di atasnya matrix lah bisa dibilang secara umum, lebih general daripada matrix. Kemudian pekerjaan para developer NumPy ini ya untuk mengembangkan dan kemudian mengimprove feature-feature yang sehingga NumPy bisa menjadi lebih fleksibel sebagai dalam interoperability-nya. Okay. Nah, dalam 10 tahun ke depan nih kira-kira bakal ada beberapa challenge atau tantangan buat para developer Python NumPy. Seperti bakal ada device baru, kemudian ada apa namanya banyak orang dari data science yang menggunakan NumPy, kemudian data yang digunakan secara saintifik bakal meningkat terus dan sebagainya. Kemudian ada bahasa baru seperti Rust, Julia, konsep-konsep baru yang bisa diaplikasikan di dalam NumPy. Nah, dengan mekanisme yang sudah dijelaskan tadi dalam artikel ini, NumPy insya Allah kayaknya bisa nih untuk apa namanya menyambut perubahan-perubahan yang tadi udah disebutkan dan akan tetap menjadi uh, um, pemimpin dalam komputasi interaktif yang saintifik ya. Tapi tentu saja masih tetap dibutuhkan funding karena nggak ada duit, nggak rame. Kemudian kontribusi dari akademia dan industri. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah NumPy itu butuh um, untuk memenuhi kebutuhan data science di dekade berikutnya. Kemudian dia juga butuh generasi baru daripada mahasiswa dan kontributor dari komunitas untuk membuatnya semakin maju. Jadi butuh regenerasi, bukan cuman orang-orang yang sekarang sudah aktif lagi. Mungkin itu salah satu sebabnya review ini dibuat. Jadi semua orang atau mahasiswa S2, S3 dan para researcher yang lain, mereka jadi terinspirasi untuk bergabung dalam komunitas ini, membuat NumPy semakin bagus dan tidak ketinggalan zaman, dan secara umum akan meningkatkan kemampuan scientific community untuk menganalisa data array secara khusus, dan library-library lain yang bergantung dengannya secara umum. Oke, sekian. Terima kasih sudah stay sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.